Dan Yen bisa melihat sosok Unji yang baru saja keluar dari kediamannya. Kedatangan yang bahkan tak pernah diharapkan. Sebenarnya kita sering mengenal sapa Unji basa-basi yang jadi curiga si Unji amnesia. Abibika, selamat siang dan apa kabar? Sudah lama kita tak saling bertemu. Taeyong balas menyapa dengan ramah sebagai calon tetangga baru. Kabarku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tanya Unji penasaran. Hanya melihat-lihat saja Bibikang. Jawab Yen agak malas untuk menanggapi. Unji menatap Yen dengan pandangan iri. Tak bisa dipungkiri, Yen yang sekarang segalanya jauh lebih baik. Unji bahkan sudah tak bisa memanggil gadis itu dengan sebutan kalangan bawah lagi. Aku lihat kalian berdua sedang fokus membicarakan rumah ini. Apa rumah ini milik Taehyung? Kalau iya, kapan rencananya kau akan pindah kemari? Tanya Unji dengan senyum manis. Lebih tepatnya, ada udang di balik batu. Oh ya Taehyung, aku memiliki seorang teman yang anak gadisnya sangat cantik, pintar, serta berbakat. Apa kau mau berkenalan dengannya? Taehyung hanya bisa menahan tawa mendengar ocehan Unji. Apa gadis itu mirip dengan Jung Yeon? Tanyanya. Astaga, mereka mulai lagi. Sikap Bibikang yang menyebalkan berpadu dengan Taehyung apa yang tak pernah lelah untuk menanggapi batin Yen dengan ekspresi datar. Tentu saja jauh lebih baik dari skalanya. Gadis itu dijamin tak akan mengecewakan. Pada Unji menggebu-gebu. Yen sengaja bertecak sebal melihat kelakuan Unji yang tak pernah berubah. Maaf Bibikang, aku menolaknya. Percuma saja kalau tak mirip dengan Jung Yeon. Bisa dicoba untuk menawarkan lagi jika menemukan yang mirip dengan Yen. Siapa tahu ia bersedia menjadi istri keduaku. Unji baru sadar jika ia sudah dikejar oleh Taehyung. Rugi sekali menjadikan Jung Yeon sebagai seorang istri. Seperti tak ada gadis lain yang lebih baik saja, omelnya kesal. Yang lebih cantik memang banyak, tapi yang bisa cocok menemani sisa hidupku hanya Jung Yeon seorang. Jadi mau bagaimana lagi? Tanya Taehyung main-main. Cukup Bibikang, apa kau tidak merasa lelah terus saja berbicara buruk tentangku? Sampai detik ini aku masih berusaha untuk menaruh hormat padamu. Jangan sampai perbuatan Bibikang membuat rasa hormatku ini menghilang. Ucap Yen memberikan peringatan. Karena jika sudah sampai di tahap itu, aku tidak akan segan-segan untuk bersikap lebih kejam. Tidak peduli meskipun usia Bibikang jauh lebih tua daripada aku. Lanjutnya. Dari dulu kau memang kurang ajar, desis Unji. Padahal ia yang memulai, tapi ia juga yang merasa kepanasan. Ma, kenapa kau turun ke bawah? Ayo masuk aja Yunggi yang sudah menyusul Unji di sana. Tidak penting sama sekali mengurusi hidup orang lain. Lengkap sudah, sekarang kawan turut menyusul bawah meskipun Yunggi sudah menggandeng tangan Unji untuk masuk dan meninggalkan kawan sendirian di sana. Oh, jadi ini rumahmu? Tanya kawan menatap Yan dengan remeh. Bukan, balas Yan singkat, malas juga. Jangan sembarangan menuduh, ini rumahku, kata Taehyung. Yang meskipun nantinya akan menjadi rumah Jung Yeon juga setelah kita resmi menikah. Urungkan niat kalian berdua untuk menetap di sini, ucap kawan. Apa hakmu sampai berani melarang kami berdua tinggal di sini? Tanya Yan dengan raut sinis. Taehyung mengaku bangga melihat perlawanan yang Yan lakukan. Kawan bertecak sebal. Kalau kalian masih nekat, jangan salahkan aku jika hidup kalian tak akan pernah merasa tenang setelah kita menjadi tetangga. Apa kau pikir daerah ini milik nenek moyangmu hingga membuatmu tampak seperti jagoan yang melarang kami menetap di sini? Balas Yen. Kalau aku bicara seperti itu pada Jung Yeon, aku bisa saja melaporkanmu atas ancaman serta tindakan tak menyenangkan. Jangan salahkan kami jika pada akhirnya justru hidupmu yang akan merasa tak tenang. Ucap Taehyung dengan raut serius. Kawan mendengus keras sebelum ayahnya yang memilih untuk pergi dari sana. Taehyung sudah mengelit heran. Kenapa reaksi kawan hanya seperti itu? Tidak seru sama sekali, gumamnya. Sayang, apa ekspresiku tadi terlihat sangat seram hingga kawan memilih untuk kabur. Yan mengangguk asal-asalan dengan raut datar. Seram sekali. Apa sudah mirip seperti pimpinan singa? Seperti anak kucing yang tengah marah. Balas Yan yang kini sudah tertawa melihat raut Taehyung yang tampak tak terima. Saya yang benar saja, rakyatnya. Mari kita masuk, aku ingin melihat bagian dalam rumahnya. Ajak Yan yang sudah jalan duluan.
Taehyung dan Ian sedang berjalan pulang setelah puas melihat rumah masa depan mereka kelak. Mereka harus segera kembali untuk mengurus barang-barang pindahan yang sudah sampai di kedai mancung yang baru. Merasa tak enak juga pada Dongmin dan Nara jika berpergian terlalu lama, padahal tadinya berpamitan hanya ingin makan siang. Sayang, ada satu hal yang harus kau ketahui, ucap Taehyung sembari fokus mengemudi. Apa-apalah Sien. Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan apapun darimu. Jika ada sesuatu yang belum kau ketahui tentangku, itu karena memang belum saatnya kau untuk tahu. Semua hal mengenai aku yang hendak aku sampaikan padamu selalu aku pertimbangkan dengan seksama. Tapi percayalah, aku melakukan semua hal itu demi kebaikan kita bersama, lanjut Taehyung menjelaskan. Sejujurnya aku akan merasa sebal ketika semua orang sudah tahu suatu hal mengenaimu, tapi hanya aku yang tak tahu apa-apa sendirian pada Sien. Opa sering mimisan karena hal itu saja aku baru mengetahuinya. Apa tantamu bicara jujur mengenai hal itu padaku, yang sudah cemberut di sana. Meskipun begitu, Yang juga merasa lega setelah mengetahui mimisan yang dialami Taehyung bukan termasuk indikasi dari adanya suatu penyakit berat. Berbanding terbalik dengan raut wajah Taehyung yang tampak terkejut setengah mati karena aibnya baru saja terbongkar. Siapa yang memberitahumu tentang hal ini? Tanyanya dengan panik. Cukup Opa, jawab Ian singkat. Taehyung sudah menganggap tak percaya, tak menerima keadaan juga. Cukup benar-benar, hampir saja umpatan itu terlepas. Percuma marah karena aku sudah tahu semuanya, tambah Yean. Apa saja, raut Taehyung semakin panik tak karuan. Banyak. Resah, gelisah, dan basah karena keringat beradu jadi satu, itu yang Taehyung rasakan sekarang. Dia tidak bicara aneh-aneh kan? Jangan pernah percaya pada ucapan Chon Jungkook. Jika dia sudah bicara aneh-aneh, sudah pasti itu adalah fitnah. Serbu Taehyung memberikan klarifikasi. Yang sudah tertawa geli di sana. Kenapa wajah Bapak panik sekali? Ajarnya. Taehyung sudah menunggu sebal. Padahal jika itu di hadapan Minji, aku selalu memujinya dengan baik. Tapi kebaikanku justru dibalas dengan membocorkan aibku. Tidak semuanya berisi aib. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Nanti malah semakin panjang. Pasien. Sudah tidak bicara aneh-aneh kan? Tanya Taehyung memastikan. Serius, sebenarnya apa yang membuat Opa khawatir? Aku bahkan menerima Opa padanya. Jabian tak menganggap besar masalah tersebut. Taehyung tak bisa menahan senyumnya. Kau selalu bisa membuat perasaanku kembali tenang. Opa, Yin tiba-tiba teringat sesuatu. Ya sayang, saat Taehyung. Bisa mampir ke minimarket sebentar, ada sesuatu yang ingin aku beli. Taehyung segera mengiyakan tanpa merasa keberatan sama sekali. 2 menit berjalan mereka baru menemukan bangunan minimarket dan berhenti di sana. Opa tunggu di sini saja, aku hanya mampir sebentar untuk membeli pembalut wanita, ucap Ian sebelum turun dari mobil. Aku mau ikut, kebetulan aku haus dan ingin membeli minuman dingin. Kalau begitu mari pergi bersama, ajak Ian. Ian masih berada di area pembalut wanita, masih menimbang ingin membeli yang bersayap atau tidak. Sayang kau sudah mendapatkan barangnya, tanya Taehyung datang menghampiri setelah tadinya mereka sempat berpisah. Opa sudah ambil minumannya? Ian balik bertanya. Belum, menunggumu saja sekalian, jawab Taehyung. Opa ambil minumannya terlebih dahulu saja agar kita tak antri di kasir terlalu lama. Keadaan minimarket memang agak padat hari ini dan sudah ada antrian pembeli di depan kasir. Ini sudah dapat barangnya. Sekalian ingin membeli coklat juga untuk cemilan, ucap Ian. Aku juga mau coklatnya, tolong ambilkan sekalian, pinta Taehyung. Mau coklat juga, bagaimana kalau nanti Opa sakit gigi? Aku bukan anak kecil yang bisa kubohongi dengan ucapan semacam itu. Ian hanya bisa tertawa melihat raut datar Taehyung. Kalau begitu, aku akan antri ke kasir terlebih dahulu. Kau cepatlah menyusul. Tidak Taehyung yang dibalas sanggukan mengerti oleh Yen. Taehyung yang sudah mengambil sebotol air mineral dingin, kini bersiap menuju kasir. Di saat yang bersamaan, secara tak sengaja, ekor mata Taehyung melihat sosok yang tak asing baru saja masuk ke dalam minimarket yang membuatnya terkejut. Antriannya panjang sekali, kumam Yen yang baru saja menyusul langkah Taehyung. Ekspresi Taehyung yang bercingkat
kaget membuat Yen mengenyit heran, padahal dia hanya bergumam pelan, namun reaksi Taehyung justru seperti itu. Kenapa? Tanya Yen. Sayang ini, Taehyung menyerahkan botol air mineral dingin sekalian dengan dompet miliknya pada Yen. Bayar dengan kartu milikku saja, aku tunggu kau di mobil. Opa, kenapa tiba? Ucapan Yen berhenti karena Taehyung sudah berjalan cepat menuju mobil. Ini baru pertama kalinya Yen ditinggalkan oleh Taehyung begitu saja. Untung saja meskipun antrian panjang, namun pelayanan kasirnya cepat hingga Yen bisa segera menyusul Taehyung ke dalam mobil. Sudah, sambut Taehyung begitu Yen duduk di kursi samping kemudi. Sudah, balas Yen. Tanpa banyak bicara lagi, Taehyung segera tancap gas meninggalkan area parkir minimarket. Sepanjang perjalanan, Taehyung lebih banyak terdiam meskipun ekspresi wajahnya tampak resah, gelisah dan tak fokus. Seperti tengah menanggung sebuah beban pikiran, padahal sebelum ini ia baik-baik saja dan masih bisa bercanda seperti biasanya. Yen sudah berulang kali bertanya ada apa atau apa yang sudah terjadi, namun Taehyung menjawab hanya sekedarnya, bahkan ada beberapa kali sengaja mengajukan pertanyaan dari Yen. Puncaknya, Taehyung tanpa sadar hampir menerobos lampu merah yang membuat Yen tak tahan lagi. Menepi dan hentikan mobilnya di depan sana, tidak Yen. Kenapa? Balas Taehyung. Opa masih bisa bertanya, kenapa setelah mengetahui apa kesalahan Opa? Seru Yen agak kesal. Aku tidak mengerti, ucap Taehyung masih bersikeras. Tidak perlu menepi karena rumahmu sudah dekat. Berhenti tidak, santai Yen, habis kesabaran. Mau tak mau Taehyung terpaksa mengerti keinginan gadis itu. Pindah ke kursi sebelah, biar aku saja yang menyetir, ucap Yen tegas. Tapi sayang, pindah tidak. Taehyung sempat mengelola nafas dalam sebelum akhirnya menurut untuk pindah. Kenapa Opa tiba-tiba menjadi pendiam seperti ini? Opa juga kehilangan fokus. Tanya Yen mulai menginterogasi Taehyung setelah mobil sudah kembali melanjutkan perjalanan. Tidak ada apa-apa, gumam Taehyung tanpa minat. Cukup Opa, sudah cukup untuk membuatku panik. Merasa berteman dengan maut karena kau mengemudi dengan kondisi seperti ini. Menyetir sembari melamun, apa Opa mau kita berdua celaka? Omel Yen kesal. Maaf sayang, Taehyung sudah menunduk menyesal di sana. Kata maaf tak akan ada gunanya jika kita berdua sudah celaka. Aku tahu, jadi berhentilah marah-marah. Aku bahkan sudah menuruti keinginanmu untuk mengambil alih menyetir mobilnya. Pinta Taehyung dengan raut memohon. Minimal cerita pada aku mengapa tiba-tiba Opa kehilangan fokus seperti ini. Pinta Yen. Rupanya Taehyung tidak bersedia untuk berbagi cerita. Terbukti dari ia yang kembali terdiam. Sudahlah, Yen menyerah. Sudah hafal dengan sifat Taehyung yang tak bisa dipaksa. Yen tak marah, ia justru merasa khawatir karena melihat raut wajah Taehyung yang tampak blank. Aku akan langsung mengantar Opa pulang ke rumah, tidak perlu mampir ke rumahku terlebih dahulu, ucap Yen. Maaf sayang, balas Taehyung semakin tidak lesu. Tidak masalah karena sepertinya Opa lebih membutuhkan waktu untuk beristirahat. Laki-laki Taehyung tak merespon ucapan Yen. Aku obrolan ini tetap berjalan. Baru saja kita membicarakan hal ini tadi, tapi sekarang Opa sudah bermain rahasia lagi. Tak ada respon, kedua mata lelaki itu terpejam dengan kepala yang menyandar pada jendela mobil. Setelah dari minimarket tadi, Taehyung tampak kehilangan seluruh energi, mirip seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Opa, panggil Yen merasa khawatir. Kau tidak pingsan kan? Tidak, balas Taehyung singkat, masih dengan posisi yang sama. Katakan padaku sebenarnya Opa kenapa? Tanya Yen semakin khawatir. Ingin pulang ke rumah, gumam Taehyung dengan suara yang nyaris tak terdengar hingga membuat Yen tak fokus menyetir. Sebentar lagi kita sampai. 5 menit kemudian Yen sudah membawa mobil Taehyung memasuki halaman kediaman John.